Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Fallen Reaper ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Ryumin berhasil bantu hunting Julie untuk menyelesaikan quest utama kill 300 orc ronde kelima, menghabisi mid boss bersamanya, sehingga Julie naik ke level 20, sedangkan Ryumin ke level 39. Ngerasa hunting udah cukup, Ryumin pamit dari Julie, mendapat buff sekali lagi, hingga akhirnya bersiap menghadapi final boss High Orc, yang sekarang sedang membantai beberapa player. Padahal player tersebut udah join party bersama, leveling bareng ke level 20, sehingga mampu membantai orc biasa dengan mudah, serta menyelesaikan quest utama kill 300 orc dengan relatif gampang. Tapi ambisi berlebihan mereka untuk dapatin loot yang lebih banyak, malah membuat mereka hancur lebur, tewas mengenaskan dalam sekejap oleh final boss High Orc yang kekuatannya di luar dugaan mereka semua. Selagi High Orc mau memangsa player terakhir, yang membuatnya terduduk di tanah ketakutan nyaris terkencing-kencing, tiba-tiba Black Scythe muncul di belakang final boss dan tanpa ampun menebas satu kepala boss sampai jatuh terputus dalam sekejap mata. Baru aja satu kepalanya lagi melirik ke arah Black Scythe, ternyata kepala itu juga udah putus akibat tebasan sabit kecepatan super gila Black Scythe yang dapat full buff dari Julie dan item kalung epic, sehingga kepala tersebut jatuh dalam keadaan berputar, disusul tubuh bos yang jatuh membentur tanah dengan keras. Si player tersisa yang akhirnya selamat cuma bisa terdiam mematung ngelihat orang yang mengalahkan bos mengerikan tersebut ternyata Black Scythe. Ryumin sendiri nggak menyangka dia bisa mengalahkan High Orc cukup dengan satu serangan, nggak sampai sepersekian detik. Dengan kematian si bos, maka Ryumin naik ke level 40, naik rank dari regular ke expert, sehingga dapatin akses ke fitur trade. Selain itu damage tambahan dari Insignia of Death juga naik dari 120 ke 140%. Jangkauan skill Knight of Death naik dari 500 ke 1000 meter, serta dapatin skill eksklusif kelas Reaper berikutnya, yaitu Moonlight of Destruction. Sebuah skill yang mengisi energi selama 1 detik, sehingga mampu memberikan damage area of effect sebesar 1200%, hybrid damage 50% fisik, 50% magic, serta peningkatan damage 150% ketika malam. Dengan skill itu, Ryumin bisa menyerang area luas tanpa ragu mikirin akurasi, dan gak perlu pusing mikirin musuh kebal fisik atau magic, karena damage berlaku sekaligus. Skill yang sangat cocok melawan musuh yang jauh lebih kuat di ronde-ronde berikutnya. Ryumin juga mendapatkan equip dari High Orc, Low Grade Purple Magic Crystal, dan yang terpenting Balance Stone keempat, sehingga subquest pun selesai, dan Ryumin berhak mendapatkan Rune of Balance sebagai hadiahnya. Rune of Balance sendiri punya efek jika selisih antara stat murni tertinggi dan terendah adalah 10 atau kurang, maka seluruh stat akan ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat. Sangat menguntungkan bagi Ryumin, karena dia menaikkan semua statnya relatif seimbang dari waktu ke waktu. Stat tertinggi Ryumin terletak pada Strength di angka 28, dan terendah pada Luck di angka 18. Dan begitu Rune of Balance berlaku di tubuhnya, seketika semua stat Ryumin meningkat pesat di atas angka 300. Dan yang paling tinggi ada di Intelligence 614, yang bahkan Ryumin sendiri kaget parah, nggak percaya melihatnya. Yah, memang sih sebagian stat itu adalah efek dari buff blast-nya Julie. Achievement dan hadiah pun gak berhenti banjir deras kepada Ryumin berkat ngalahin bos High Orc dalam waktu 1 detik, yang sekaligus menjadi rekor baru dimanapun sehingga dicatat dalam Akashic Records. Ryumin mendapatkan 100.000 gold yang bisa dia pakai untuk membeli semua skill umum yang selama ini gak terbeli di regresi-regresi sebelumnya. Dia juga mendapatkan unique item selection ticket yang sengaja Ryumin pilihkan armor helm, dan setelah mengecek semua hadiah tersebut, akhirnya semua player kembali disummon ke tempat awal untuk mendengar ceramah akhir ronde kelima dari Angel Priscilla. Seperti biasa, Angel mengumumkan 3 player teratas yang berhasil menyelesaikan quest utama secara lokal dan global. Pastinya Black Scythe lagi-lagi peringkat 1 secara lokal dan global dengan rekor waktu yang terpaut jauh dari semua player lain. Untuk semua zona, peringkat kedua adalah Stupid Idiot, seorang player shaman level 25. Sedangkan peringkat ketiga, seperti biasa Heavenly Demon alias Magyungrok. Sedangkan di zona lokalnya Black Scythe, peringkat keduanya adalah Julie, buffer level 21. Dan peringkat ketiganya No Pain No Gain, Dark Mage level 23. Para player pastinya terkaget-kaget ngelihat Black Scythe udah level 40 aja
dan berhasil ngalahin 300 orc dengan kecepatan di luar nalar mereka. Berhubung Ryumin lagi-lagi peringkat 1 dimanapun, maka dia mendapatkan 2 hadiah tambahan, yaitu Mid-Tier Epic Necklace Selection Ticket dan Special Reward Selection Box. Selain itu, karena Ryumin berhasil mendapatkan ranking 1 di semua zona selama 5 ronde berturut-turut, dia pun berhak mendapatkan title yang bernama D1 Ahead. Title yang nge-buff EXP Ryumin sebesar 150% secara permanen. Untuk Mid-Tier Epic Necklace Selection Ticket, Ryumin sengaja memilih Java's Necklace yang punya start resistance lumayan besar di angka 35%. Mau gimana pun sekarang Ryumin gak ada kendala dengan start, tapi dia sangat butuh resistance terhadap debuff. Dan kebetulan item dengan bonus resistance sangatlah langka. Jadi kalaupun nanti gak dipakai lagi, dia bisa menjualnya di harga yang lumayan. Sedangkan untuk Special Reward Selection Box, udah pasti Ryumin pilih EXP buff 3 kali lipat yang hanya berlaku pada ronde ke-6. Setelah Ryumin mengecek semua hadiahnya, barulah Priscilla mengumumkan dengan nada dan tatapan sinis kalau ada 1585 player yang berhasil menyelesaikan quest utama, tapi yang berhak selamat hanyalah 1211 player aja, sehingga sisanya akan langsung disingkirkan tanpa ampun. Mau merengek, minta tolong, atau memohon ampun gak ada gunanya bagi player yang tersingkir. Jiwa mereka terhapus otomatis di dalam game, sehingga tubuh mereka di dunia nyata langsung kehilangan nyawa di tempat masing-masing. Jujur Priscilla gak menyangka ada player yang bisa menyelesaikan subquest, dan setelahnya dia pun pamit dari para player, sampai ketemu lagi di ronde berikutnya, ronde ke-6, pada tanggal 1 Juni 2023. Gak berselang lama, terlihat Ryumin yang baru aja makan malam bersama adiknya. Dia membuka fuse window untuk menaikkan grade senjata Reaper Scythe dari bahan Craft Orc's Heart, Mysterious Wooden Totem, Rusty Arrowhead, High Orc's Fang, dan juga Black Gold Strength Stone yang dia dapatkan dari Hwang Yongmin sebelumnya. Begitu tombol fuse ditekan, Reaper Scythe milik Ryumin berubah menjadi Death Scythe dengan grade unik. Nggak lupa Ryumin membeli skill umum dari shop dengan hadiah uang 100.000 gold sebelumnya, berupa area scan yang bisa ngelihat area sekitar seperti minimap, Enhanced Vision untuk meningkatkan pelacakan di luar batas kemampuan manusia, Basic Resistance untuk meningkatkan 15% status resistance, serta Dexterity untuk meningkatkan skill akurasi sebesar 20%. Puas belanja skill yang diperlukan, Ryumin pun mengecek status window-nya sekali lagi. Ternyata tanpa bantuan buff Julie, semua stat Ryumin udah di atas angka 100 dengan poin tertinggi 150 di stat intelligence. Ryumin tersenyum senang ngelihat dia udah memaksimalkan potensi kekuatannya dengan semua sumber daya yang ada. Maka langkah selanjutnya adalah ngelanjutin rencana untuk melibatkan Mag Yungrok serta manfaatin Hwang Yongmin. Penasaran dengan keadaan Yongmin, Ryumin pun mengaktifkan skill tracking dan kebetulan ternyata Yongmin masih hidup, yang artinya masih bisa Ryumin gunakan lebih lama lagi. Sambil membayangkan Yongmin, Ryumin bilang dalam hatinya, tapi ini akan jadi yang terakhir kalinya. Saat aku nggak membutuhkannya lagi di dunia nyata, aku akan langsung menyingkirkannya. Keesokan harinya, Ryumin pun mengajak Julie ketemuan di kafe. Mereka bincang-bincang ringan kayak orang pacaran seputar gimana ronde kelima berlangsung, di mana Julie nggak berhenti memuji Black Scythe tanpa pernah tahu kalau orang yang dia puji ada di depan matanya sekarang. Mereka pun saling bergantian memberi hadiah. Julie memberikan Ryumin low grade red magic crystal, sedangkan Ryumin memberikan info terkait ronde ke-6 yang akan berlangsung awal bulan depan. Nggak lupa Ryumin mengingatkan agar di ronde ke-6 nanti, Julie harus satu party lagi dengan Black Scythe yang tentunya Julie senang melakukannya. Tapi yang membuat Julie heran, rasa-rasanya Black Scythe yang dia temui punya insight yang tajam seolah bisa membaca pikiran orang lain. Ya, itu semua karena Ryumin alias Black Scythe punya Rune of Inner Thoughts untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain yang memang menjadi kelemahan dirinya. Membayangkan kelemahan tersebut, Ryumin pun sedikit murung dan bilang dalam hati, aku sendiri bukanlah orang yang sempurna karena udah mengalami kegagalan 99 kali. Dan sebenarnya, ronde terakhir yang membutuhkan 5 player itu terasa seperti jebakan. Selain itu, nggak akan ada pengulangan lagi kali ini. Aku harus menyelesaikannya sampai akhir bersama Min Julie dan juga Priest dari Amerika, kata Ryumin yang nggak mau lagi mengulangi kesalahannya di regresi ke-99 solo player di dalam room boss yang mensyaratkan harus ada 5 player. Dan setelah puas ngedate dengan Julie, di sore harinya barulah Ryumin yang memakai pakaian formal mendatangi markas Heavenly Demon Group untuk bertemu dengan Mag Yungrok. Pastinya Yungrok menyambut Ryumin layaknya tamu kehormatan agar bisa dapatin info terkait ronde ke-6. Tapi sebelum itu, Ryumin meminta Yungrok untuk segera mengadakan meeting darurat pemegang saham karena udah waktunya mereka membicarakan bisnis. Ryumin bilang ke Yungrok, aku ingin mengganti industri dan nama perusahaan. Yang perlu kau lakukan adalah mendukung proposal yang akan kuajukan
saat meeting. Kau harus meyakinkan para pemegang saham lainnya. Dari apa yang kulihat di masa depan, mereka nggak akan menerimanya dengan baik. Memangnya bisnis seperti apa itu kalau boleh aku tahu sekarang? Tanya Gyungrock yang sangat penasaran. Sambil tersenyum percaya diri, Ryumin menjawab, bisnis yang ingin kuajukan adalah social open market yang dibuat hanya untuk para player. Ryumin jelasin kalau ini adalah platform jual beli yang terbatas bagi para player aja, dan yang bisa diperjualbelikan hanyalah item. Boleh jual belinya dengan uang asli dunia nyata ataupun barter, terserah kepada penjual yang daftarin item. Dan kebetulan saat ini masih belum ada cara nyata untuk melakukannya. Mendengar itu, insting CEO Gyungrock pun bertanya, apa iya kedepannya akan ada banyak kebutuhan? Ryumin yang senang dengan ketajaman insting bisnis Gyungrock bilang kalau dia udah mengintip masa depan, di mana dia ngelihat player di atas level 40 bertukar menggunakan gold dan bukan uang, karena kebetulan di level 40 player mendapatkan akses ke fitur trade sehingga bisa saling bertukar gold satu sama lain. Jadi platform yang Ryumin gagas adalah platform yang aman dan terpusat bagi para player yang mau melakukan jual beli. Profitnya ya gampang aja, tinggal kenakan biaya admin dalam bentuk gold ataupun mata uang sungguhan. Gyungrock pun berpikir sejenak atas gagasan Ryumin. Dia tahu marketplace untuk player adalah ide yang bagus. Selagi belum ada yang melakukannya, mereka akan menjadi pionir pertama yang akan mendapatkan keuntungan sekaligus bisa menguasai seluruh pasar jual beli item. Tapi, apa iya mereka pasti akan menggunakannya? Tanya Gyungrock masih penasaran. Ryumin menjawab, coba pikirkan. Sampai ronde kelima ini, para player pasti punya banyak item yang terkumpul. Dan seperti yang udah kau tahu, item drop nggak bisa dijual di shop. Mereka pasti kebingungan, harus diapakan semua item yang nggak terpakai. Selain itu, sebagian besar player sekarang udah di atas level 20, jadinya mereka udah mendapatkan fitur fuse, yang berarti mereka akan bereksperimen dengan berbagai macam kombinasi. Bayangkan, kalau ada platform di mana mereka bisa membeli item dengan mudah, mereka pasti akan menggunakannya, bukan? Sekarang ini adalah waktu yang tepat, kata Ryumin, yang membuat Gyungrock mulai mengangguk paham. Otak bisnis dan marketing pun mulai liar pada diri Gyungrock. Dia mulai membayangkan membuat aplikasi mobile yang lebih mudah diakses para player, menambahkan fitur lelang, menyebarkan artikel online untuk promosi traffic, bahkan free biaya admin saat launching awal. Sehingga Ryumin yang punya Rune of Inner Thought tersenyum melihat pikiran Gyungrock. Selain itu, Gyungrock sendiri juga mendapatkan keuntungan karena bisa menimbun bahan yang diperlukan, lalu membeli sisanya agar bisa membuat item dengan grade yang lebih tinggi dari Unique, entah grade Legendary atau bahkan grade God. Setuju dengan proposal Ryumin, mereka pun bicara singkat untuk nentuin nama marketplace. Ryumin bilang player place, dan Gyungrock pun senang mendengarnya karena bisa disingkat PP untuk kemudahan branding. Gyungrock janji aplikasi PP bisa dibuat dan dirilis dalam waktu cepat, setidaknya 1 bulan, yang artinya setelah ronde ke-6. Puas dengan kesepakatan bisnis, barulah Ryumin cerita info ronde ke-6 kepada Gyungrock dan manajernya, yang intinya ronde ke-6 bakalan butuh kerjasama tim lagi. Beberapa hari kemudian, Ryumin mengecek item epic yang akan muncul di shop. Setelah menekan tombol fitur item of the day, dia pun ngelihat item yang udah dia tunggu-tunggu, yaitu Vagabond's Rag Robe. Armor yang defense-nya jelek, tapi ningkatin attack dan movement speed sebanyak 30%. Belum lagi harganya lumayan murah untuk item epic, cuma 20.000 gold aja. Setelah membelinya, Ryumin tahu kalau ini akan menjadi terakhir kalinya dia bergantung pada shop, karena ke depan dia akan membeli apa yang dia butuhkan dari marketplace. Dan saat itu terjadi, item blueprint harganya akan melonjak drastis. Karena kalau punya blueprint yang bisa nunjukin cara untuk membuat sesuatu, maka player nggak perlu buang-buang bahan untuk menguji kombinasi fuse secara acak lagi. Selain itu, blueprint bisa dijual kembali kepada player yang mengincarnya. Dalam hatinya Ryumin bilang, kalau aku manfaatin dengan benar, platform marketplace ini bisa menjadi lebih aktif. Tapi untuk sekarang, aku perlu bersiap untuk meeting darurat para pemegang saham besok, kata Ryumin yang kemudian segera tidur malam. Keesokan harinya, di Heavenly Demon Consulting, meeting pemegang saham pun berlangsung dengan lancar. Memang ada beberapa komplain dari investor yang meragukan, tapi setelah menjawab setiap pertanyaan mereka dengan percaya diri, jumlah mereka yang keberatan mulai menurun. Sehingga Ryumin dan Gyungrock berhasil menyepakati usulan dengan investor tanpa hambatan. Setelah meeting pemegang saham, Gyungrock pun mengajak Ryumin makan siang di hotel. Tapi pikiran Ryumin udah bersiap untuk langkah selanjutnya, yaitu manfaatin Hwang Yongmin. Pada hari selanjutnya,
Meeting rutin online minggu pagi forum Player Heaven pun berlangsung. Salah satu staf wanita dari forum tersebut, yang bernama Yamdi, terlihat heran kenapa rata-rata yang lagi hadir meeting online pada murung. Itu karena mereka kehilangan kontak dengan player sekaligus staff bernama I'm30 dan Honey Jam. Sepertinya mereka nggak selamat setelah ronde kelima. Ngelihat staff pada murung, jujur Yamdi merasa aneh. Secara mereka nggak pernah ketemu langsung kecuali online. Makanya si cewek menduga kalau para staff sebenarnya cuma pura-pura terlihat baik di hadapan chairman. Apalagi pendiri forum adalah orang terbaik di sini, selalu berduka setiap kali ada membernya yang mati. Jadi wajar kalau para staff mencoba menjilat bos di segala kesempatan, itu menurut si cewek. Sekalian aja Yamdi ikut pura-pura nangis bersama yang lain, sehingga saat chairman gabung ke meeting, Yamdi dan kawan-kawan bisa cari muka agar makin akrab dengan chairman. Jujur pendiri forum merasa sedih, sekarang staf tersisa 6 orang aja. Meski mau menunjuk staf baru, chairman ngerasa nggak ada yang cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Dan bahkan pendaftar sebelumnya, nggak ada lagi yang merespon. Makanya dia pun bertanya ke salah satu player sekaligus staf, Lost Yark. Apa ada kabar dari 3 orang yang kita interview terakhir kali? Lost Yark menjawab, nggak ada bos. Aku udah mencoba menghubungi mereka beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Tapi meski yang 2 udah menghilang, Blackside terlacak masih hidup bos. Tentunya chairman tahu Blackside masih hidup karena masih muncul di papan skor akhir ronde kelima. Tapi yang bikin dia heran, kenapa Blackside repot-repot daftar ke forum, terus ujungnya malah ghosting mereka. Rata-rata staff pada nggak tahu, tapi ada yang menduga jangan-jangan yang dari awal mendaftar bukan Blackside yang asli. Lalu salah satu staff pria yang bernama Mukbang malah nggak sengaja bilang, ngapain juga seseorang seperti Blackside mau join grup cafe seperti ini? Alhasil chairman marah besar. Forum yang dia dirikan dihina saat genting seperti sekarang. Dia pun langsung pecat si Mukbang saat itu juga, sembari bilang dengan tegas, ini adalah forum yang menyatukan player dan berperan sebagai baris depan era baru. Kau aku keluarkan dari forum yang kau sebut grup cafe ini. Kau di blacklist dari grup ini. Saat era baru datang, beradaptasilah sendiri, kata chairman yang langsung mencabut akun Mukbang dari meeting online. Meeting pun kembali dilanjutkan dan baru kali ini para staf agak takut ngelihat ketegasan chairman. Namun tiba-tiba Lost Yark terkejut ngelihat layar PC-nya karena ada seseorang yang baru mendaftar dan username-nya adalah Blackside. Kepada chairman dan semua rekannya yang ikut terkejut, Lost Yark bilang kalau yang mendaftar kali ini adalah orang yang berbeda. Nama asli yang disubmit adalah Hwang Yongmin. Mendengar itu, chairman pun menyuruh Lost Yark untuk menemui Hwang Yongmin secara langsung untuk memastikan kebenaran identitasnya. Kalau dia peniru lagi, buat dia membayar karena udah main-main dengan kita, tegas chairman kepada Lost Yark. Padahal aslinya yang mendaftar Hwang Yongmin ke forum, udah pasti Ryumin sendiri menggunakan PC warnet. Ryumin yakin saat ada orang lain pura-pura menjadi Blackside, gak mungkin forum akan membiarkannya. Dalam hatinya Ryumin bilang, kemungkinan besar mereka akan menggunakan alasan interview untuk bertemu secara langsung. Apalagi aku menuliskan alamat Yongmin dengan lengkap. Sebagai syarat untuk bergabung, mereka mengharuskan pendaftar untuk melakukan pembunuhan. Cara mereka memperlakukan orang biasa seperti itu gak bisa dibenarkan. Tindakan kejam itu hanya akan memperbesar keretakan di antara player dan warga sipil, sehingga akhirnya masyarakat akan hancur. Itulah kenapa aku gak bisa diam diri aja. Para staf grup itu harus mati, dan grup itu akan aku manfaatkan untukku sendiri, kata Ryumin yang berjalan keluar dari warnet. Setahu Ryumin, grup player akan tumbuh menjadi kekuatan besar dengan lebih dari 30% player luar yang bergabung. Jadi daripada hancurin grup sebesar itu, lebih baik Ryumin menggunakannya untuk mengendalikan komunitas player yang lebih luas. Itulah alasan utama kenapa Ryumin bergabung ke forum player dengan username palsu. Sambil membuka pintu keluar warnet, Ryumin bilang lagi dalam hatinya, setelah aku gunakan Yongmin untuk menyingkirkan para staff, aku akan mengambil posisi ketua untukku sendiri. Sementara itu Yongmin sendiri baru aja kelar merampok uang dari minimarket menggunakan kekuatannya sebagai player. Yongmin senang dia bisa dapatin uang 10 juta won atau hampir 120 juta rupiah, sehingga dia punya cukup uang setidaknya sampai bulan depan. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah murung dan bilang dalam hati, aku yakin bisa bertahan hidup di dunia nyata, tapi di dunia lain, apa iya aku bisa bertahan di ronde berikutnya? Semua ini gara-gara Blackside bajingan itu. Karena dia, aku kehilangan teman, bahkan startku juga menurun drastis. Bajingan! Teriak Yongmin yang kesal parah kepada Blackside.
Sembari berjalan pulang menuju kos, Yongmin bertekad kalau dia ketemu Black Scythe di dunia nyata, dia pastikan akan menghancurkan kepalanya. Namun setibanya di kos, Yongmin malah dikagetkan karena muncul orang lain yang menunggu di depan pintu kosnya. "Siapa kau? Apa kau polisi yang mau menangkapku? Hah?" Tanya Yongmin agak panik sekaligus kesal. Lo Siak menjawab, "Kau baru aja melakukan tindak kejahatan atau apa? Aku Lo Siak dari PCW. Aku yang bertugas untuk interview kamu. Pagi ini kau mendaftar masuk grup, bukan?" "Hah? Kau ini sales minyak obat apa? Apa yang kau bicarakan?" Tanya Yongmin keheranan. Lo Siak pun bilang, "Lah, bukannya kau Black Scythe?" Yongmin menjawab, "Aku? Black Scythe? Jangan bercanda, Bung. Terus apa-apaan coba PCW itu?" Kata Yongmin yang membuat Lo Siak makin kebingungan. Makanya dia pun segera minta maaf sekaligus pamit dari sana. Pastinya Yongmin gak terima namanya dicatut sembarangan, sehingga dia minta penjelasan. Makanya Lo Siak pun bilang sekali lagi, "Sepertinya ada seseorang yang main-main dengan informasi pribadimu. Nama dan alamatnya tepat mengarah padamu." Yongmin yang lumayan kaget menjawab, "Apa? Siapa bajingan yang melakukan itu?" Dan tiba-tiba terdengarlah sosok bertopeng yang bilang, Akulah yang menggunakan namamu, Hwang Yongmin." Ya, sosok bertopeng itu siapa lagi kalau bukan Ryumin. Yo, komik yang mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur Fallen Reaper kemungkinan akhir Agustus bulan depan setelah komiknya update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.